Cerita dimulai dari menampilkan sebuah adegan di mana seorang pria sedang ditusuk oleh seorang wanita di malam yang dibarengi hujan. Ubah takdirmu. Kalau kau ingin membunuh, kau masih sangat cantik karena aku tidak bisa memilikimu. Dasar jalang pembatalan pertunangan syarat bunuh Dekulen. Dan begitulah. Itu adalah sebuah adegan dari dalam sebuah game. Seorang pria yang sedang mengetes game yang sedang dikembangkan itu masih berada di kantor sampai larut malam. Syukurlah, akhirnya game ini tidak nge-crash. Aku terus berusaha untuk orang ini. Aku akhirnya berhasil memperbaiki bug di rute pembatalan tulangan. Namaku Kim Woo-jin. Aku adalah seorang developer game studio pengembang game konsol REW di Korea Selatan yang tidak pernah mengeluarkan game konsol terkemuka. REW tiba-tiba muncul dan terus mengeluarkan game-game bagus dan populer. Lambat laun, studio itu menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia. Game yang sedang aku uji sekarang adalah video game AAA yang dikembangkan RWEW. Menggunakan keuntungan dan investasi mereka. Dengan kata lain, kalau game ini sampai gagal maka studio ini akan bangkrut. Inti game ini adalah tingkat kesulitan dan cerita yang akan berubah tergantung dari pilihan sang pemain. Meski ini adalah game single player, tapi kemampuan teknologi AI dan name karakter yang ada telah menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat. Selain itu, ada banyak clash yang ditawarkan, mulai dari Knight, Mage, Explorer, Demon Hunter, Nobel, King, dan banyak lainnya. Berkat clash yang unik itu, para pemain bisa menjadi siapa saja yang mereka inginkan. Dengan kata lain, kalau game ini sukses, maka kita bisa untung besar. Tapi di sisi lain, kalau game ini gagal maka si studio juga akan gulung tikar. Alasan kenapa aku terus lembur begini adalah karena orang ini karakter utama dari episode yang berhasil kuperbaiki. The Kulin's Death. The Kulen von Grahan Uklein. Salah satu dari bos di game ini sekaligus seorang name villain. Ada banyak error yang perlu diperbaiki karena jumlah rute karakter ini sangat banyak. Alasan kematiannya di rute ini adalah ditusuk tunangannya. Yah, itu masuk akal mengingat rencana liciknya. Saat itu saya sedang mengerjakan lagi. Seorang perempuan menghampirinya. Wuh, bagaimana tesnya? Orang ini adalah tim leader di tim pengembang, Yuara. Dan dia juga adalah mantan pacarku. Kami berpacaran selama 7 tahun. Kami merasa sangat bahagia selama masa-masa itu. Aku pemalas. Tapi dia sangat rajin bekerja. Ambisinya membantuku menjadi orang yang lebih baik. Tapi pada akhirnya kami putus. Aku tetap tidak bisa berubah meski dibantu dirinya. 6 bulan setelah kami putus, aku dengar dia sudah memiliki pacar baru. Saat dia sedang melamun, Yuara berkata, aku dengar kamu dipusingkan oleh bug-bug ini. Tetapi, Kim Woo-jin tidak menjawabnya dan malah membicarakan hal lain. Nampaknya, hubunganmu dengan pria baru itu berjalan lancar. Yuara langsung membalasnya. Perusahaan ini sangat cepat dalam menyebarkan rumor seperti itu. Ya, bisa dibilang, hubungan kami cukup harmonis. Kim Woo-jin langsung mendoakan mereka. Kuharap, kalian bisa sampai ke jenjang pernikahan. Karena obrolannya semakin berlanjut, Yuara langsung menghentikannya, berhenti menggerutu dan fokus pada bugnya. Dan, kamu perlu mengganti beberapa hal. Ada perubahan dalam cerita akhirnya. Mendengar itu, Kim Woo-jin kaget dan mencoba memastikan lagi. Apa kamu yakin dia ini bos menengah? Karena dia sangat mudah untuk dibunuh. Yah, itulah keunikan game ini serta Dekulen itu sendiri. Semakin skenarionya berkembang, maka Dekulen juga semakin kuat. Tingkat kesulitan game ini bergantung pada pilihan sang pemain. Yuara menjawab, sepertinya begitu. Apa kamu tahu model karakter ini diambil dari dirimu? Apa kamu tidak menyadarinya? Kalian berdua mirip loh. Dengan wajah yang malas, Kim Woo-jin membalas. Aku cuma sempat menemui artis karakter ini 2 kali. Yah, itulah perjalanan hidupku. Sambil tertawa, Yuara berkata lagi, itulah kenapa aku membunuhnya sesegera mungkin saat memainkan game-nya. Sifat kalian juga mirip. Mendengar itu, Kim Woo-jin tidak terima. Apa maksudnya itu? Kata-kata terakhirnya adalah dasar jalang. Mirip dari mananya coba? Saat dia sedang berpikir, Yuara kembali ke inti masalahnya. Yah, mari hentikan obrolannya.
Bagaimana pengalaman bermainnya? Salah terus melihat komputernya. Kim Jin menjelaskan, memang seru, tapi aku tidak suka bahwa nasib perusahaan ini bergantung pada satu game ini saja. Mendengar kecemasan itu, Yoara mencoba menenangkan. Jangan khawatir, game ini pasti akan laku. Trailernya saja sudah mengundang perhatian masyarakat. Saat mereka sedang mengobrol, terdengar suara mobil yang berhenti di depan kantor mereka. Kim Woo-jin langsung mengetahui mobil siapa itu. Pacarmu sudah datang tuh. Noh, dia sedang menunggumu. Sekarang, memang sudah larut malam. Kenapa bengong saja? Jangan membuatnya menunggu. Pergilah kepadanya. Melihat pacarnya sudah tiba, Yoara tidak berlama-lama dan langsung berpamitan. Ya, baik. Semoga beruntung, Ujin. Kim Woo-jin juga melambaikan tangannya. Setelah dia pergi, barulah Kim Woo-jin kembali memeriksa karakter yang ada di komputernya. Astaga, artis ini kasar. Kau bilang pria, ini aku. 6 atribut dan kombinasi dari Wizkid dan Average Mage. Sewaktu The Cool masih kecil, dia disebut sebagai maga jenius dan dielu-elukan. Namun dia sama, seperti mage biasa lainnya, dan karena kearoganannya dan juga background bangsawannya, dia berakhir dengan kepribadian terbalik. Bagaimana mungkin dia bisa dikategorikan sebagai manusia? Yah, dia memang seharusnya menjadi lebih kuat seiring berjalannya cerita, tapi dia sudah dikelilingi oleh mereka yang membencinya. Kim Woo-jin lalu mengotak-atik lagi karakter tersebut. Apa tidak, bisa kita tambahkan satu atribut atau sifat kepribadian? Sesuatu yang tidak akan terlalu mencolok. Dia seharusnya dibuat berdasarkan diriku. Jadi, coba kita lihat. Atribute comprehension bukannya itu seperti empatia. Dia akan menjadi seseorang yang lebih empatik dariku. Setidaknya sekalian aja aku tambahkan ini semua selagi kau rombak. Mungkin ini juga. Kim Woo-jin terus menambahkan atribut-atribut yang lainnya tanpa dia sadari. Akhirnya aku malah menambahkan semua yang kelihatannya bagus. Tapi karena sudah selesai, aku jadi merasa sedikit maklu. Sebaiknya aku ubah kembali dia seperti sebulan sebelum mulai terjadi masalah. Saat dia akan melakukan itu, tiba-tiba saja sebuah email masuk mengejutkannya. Astaga, bikin kaget saja. Siapa sih yang mengirim email jam sekarang? Saat dia melihat, ternyata email tersebut datang dari penulis cerita asli gamenya. Kim Woo-jin jalan cepat langsung bertanya apakah ada masalah atau apa. Tetapi ternyata penulis cerita tersebut hanya ingin melihat hasil akhirnya yang sudah selesai. Mendapat permintaan tersebut, Kim Woo-jin dan langsung memastikan lagi kepada pembuat ceritanya. Dia lalu membalas emailnya. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Kau mau aku memeriksa model yang sudah jadinya? Penulis cerita malah tertawa. Dia membalas, hehe, bukan. Coba lihat keluar jendela. Kim Woo-jin bertanya-tanya. Jela, memangnya ada apa di luar? Saat dia melihatnya, dia kaget karena ada sebuah lingkaran misterius muncul di langit. Apa-apaan itu? Langitnya layaknya seperti ada lubang di dalamnya. Saat dia memperhatikannya dengan fokus, tiba-tiba saja muncul sebuah petir yang sangat besar. Kim Woo-jin juga tiba-tiba saja seperti memasuki alam lain. Dirinya bertanya-tanya, apa-apaan ini? Di mana aku? Siapa ini? Saat dia sedang kebingungan, dia juga mendengar seseorang yang sedang berbicara. Jadi, jangan lupa, nak, teruslah waspada akan dirinya. Setiap saat The Quill, bukan orang yang jina. Dia mungkin orang yang ragu-ragu, tapi dia bisa melakukan apapun kapanpun. Dia hanya meremehkan talentanya saat ini. Dia adalah penjahat yang keji. Lalu setelahnya dia mendengar ada seseorang yang membangunkannya. Bangun, bangun, bangun sekarang juga, The Quillen. Sampai kapan kamu mau tidur? Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu itu manusia? Setelah diteriaki seperti itu, barulah Kim Woo-jin bangun dan saat ini dia sudah berada di dalam tubuh The Quillen. Jadi begitu, sudah beberapa hari sedang aku memasuki tubuh ini, tapi masih terasa seperti mimpi. Saat dia sedang berpikir, wanita yang membangunkannya kembali memarahinya. Sampai kapan kau akan galau hanya karena wanita itu? Kamu ini mau mempermalukan satu keluarga atau gimana sih? Akan kutaruh dokumennya di sini. Bergeraklah kau kalau tidak mau dipecat. Setelah bilang begitu, wanita
tersebut langsung pergi meninggalkan ruangan ini. Sementara Kim Ujin meskipun langsung bersiap dalam kepalanya, dia terus berpikir. Setelah hari di mana langit aneh itu muncul, aku bangun di tubuh aneh ini, di tempat aneh ini. Dan sudah seminggu semenjak kejadian itu terjadi. Sepertinya aku berada dalam dunia game yang telah aku buat. Pemandangan yang terasa agak familiar ini yang meyakinkanku, dan karakter terbaru di dalam game yang tidak bisa melarikan diri dari kematian. Bagaimanapun caranya, pria yang ditakdirkan untuk mati, aku telah menjadi villain Dein. Awalnya aku kira ini hanya mimpi belaka, tapi setelah beberapa waktu, perasaan hidup yang nyata ini membuatku menerima jika ini benar-benar nyata. Apa ini semacam kehidupan kedua karena aku mati terkena sambaran petir? Ya, apapun itu yang pasti adalah aku sekarang benar-benar menjadi villain dari game yang dulu aku kembangkan, The Kulen von Grahan Uklain. Dia adalah middle boss di dalam game dan ada di semua rute yang diambil. Dia adalah akar dari segala masalah, musuh dari semua orang, dan orang yang menyebabkan penderitaan bagi banyak karakter.